Bagaimana kita membaca kondisi hukum kita ya, yang Mahkamah Konstitusi yang begitu awal-awalnya kita sangat respect ya, kenyataannya ketuanya loh. Nah itu yang. Gimana tanggapan Bika? Ini juga menurut saya indikasi bahwa hukum memang tidak bisa lepas dari pengaruh politik kan begitu sebenarnya itu. Gitu. Ya. Orang atau civil society ya mencoba mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, betul, atas keputusan KPU. KPU yang menetapkan Gibran menjadi calon. Oh, begitu. Nanti pengadilan bisa berkreasi status quo itu, gitu. Hari ini saya merasa gembira karena kawan lama saya berkunjung ke podcast ini untuk berdiskusi tentang situasi hukum kita belakangan ini. Dengan ditetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dan dilengsarkannya Ketua Mahkamah Konstitusi, terus terang memang situasi hukum kita tidak baik-baik saja. Ini adalah dua lembaga yang sebenarnya dihasilkan oleh Reformasi 1998. Tetapi kenyataannya dalam perjalanannya semakin hari terlihat bahwa dua lembaga ini semakin terpuruk. Saya akan ngobrol, berdialog, dan berdiskusi dengan kawan lama saya ini untuk mencoba memahami situasi ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia adalah Abdul Fikar Hajar, dosen Fakultas Hukum Trisakti yang baru pernah waktu bulan lalu, dan sekarang dia lebih dikenal sebagai ahli hukum pidana dan sering pendapatnya dikutip oleh media-media mainstream. Terima kasih sudah datang di Lintas Generasi, Abdul Fikar Hajar, ahli hukum pidana. Fik, kemarin sudah selesai ya purna tugas di Universitas Trisakti? Ya, sampai usia saya sampai usia pensiun. Gitu. Praktis berapa tahun mengajar di Trisakti? Di Trisakti itu sekitar 16. Ya, 16 tahun. Antara 15-16 gitu. Tapi sebagai dosen tetapnya saya 13 tahun. Yang sisanya itu waktu masih bolak-balik lah gitu. Nggak sempat ngurus itu ya? Profesor ya, gelar guru besar. Nggak sempat. Itu nggak terkejar kumnya dan. Tapi kalau masa pelajarannya sih, masa mengajarnya sebenarnya cukup ya. Cukup dan saya megang 6 mata kuliah loh, cukup banyak gitu. Yang praktisi itu hampir saya pegang semua, ya. Praktek acara perdata, acara pidana, perbandingan perdata pidana, acara perdata pidana. Pokoknya jumlahnya 6. Saya sampai sekarang masih sebenarnya masih ngajar gitu. Cuma status saya sudah pensiunan gitu tahun kedua. Tapi load mengajarnya tidak sebanyak seperti sebelumnya. Tidak sebanyak seperti yang waktu masih belum pensiun. Gitu. Ya nggak apa-apa, Fik. Siapa tahu dapat gelar kehormatan seperti ini. Enggak lah, saya gelar yang penting pengabdiannya. Profesor kehormatan atau doktor honoris causa. Seperti Anwar Usman itu loh yang dapat sekarang mau dicabut katanya di Universitas Islam Sultan Agung itu yang di Semarang ya? Semarang, betul. Sultan Agung. Iya kan? Semudah itu orang mendapatkan gelar profesor apa dokter ya? Profesor apa dokter itu ya? Profesor kan? Iya. Nah, jadi nggak apa-apa, Fik, nggak dapat gelar profesor kan? Kita mau bicara Anwar Usman ini, ya, dapat gelar profesor, tiba-tiba melanggar etik berat nih. Nah, itu yang coba bayangkan. Nah, bagaimana kita membaca kondisi hukum kita ya, yang Mahkamah Konstitusi yang begitu awal-awalnya kita sangat respect ya, kenyataannya ketuanya loh. Nah, itu yang. Gimana tanggapan Bika? Nomor 1, saya seperti ada judul tulisan saya dulu, hakim juga manusia. Itu ya. Seperti rockers juga manusia. Manusia. Oke, jadi
sepanjang profesi itu memang dikendalikan oleh manusia, jadi kemungkinan melencengnya atau kemungkinan biasnya itu pasti ada gitu ya. Cuma kan setiap profesi punya punya alat, punya elemen yang begitu ketat gitu untuk menjaga orang-orang atau orang-orang yang bergelut di profesi itu supaya tidak menyalahgunakan dan sebagainya, kan ada, ya kan? Ada, termasuk umpamanya ada peradilannya kan, peradilan profesinya dan sebagainya. Dan itu menurut saya sekarang kan mulai banyak juga. Kalau nggak salah Anwar Usman juga diadili oleh peradilan profesi kan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK. Ya. Itu kan juga majelis profesi sebenarnya kan, peradilan profesi sebenarnya. Dan menurut saya sudah tepat gitu. Bahkan ketika Pak Ketuanya Pak Jimli bilang, kenapa tidak hukuman hanya dicabut jabatannya, tidak sekaligus umpamanya dipecat atau diberhentikan sebagai hakim. Oh, dia bilang itu bisa, sebenarnya pilihannya ke sana kan gitu jawabannya. Cuma kan pasti panjang gitu, nggak selesai sekarang karena ada banding, ada kasih, dia tetap menjadi ketua dan dia bisa membentuk majelis banding sendiri dan pasti subjektif kan gitu. Ya, majelis bandingnya yang akan memenangkan dia. Itu Pak Jimli ngomong begitu gitu. Itu artinya menurut saya itu indikasi harus ada sistem baru gitu. Maksud saya aturan baru bagaimana majelis profesi itu tidak melibatkan umpamanya peran ketua gitu ya di satu lembaga peradilan gitu. Tapi dia dibentuk oleh undang-undang, kemudian tidak didasarkan pada dipilih oleh ketua, tapi dipilih oleh satu panel sendiri yang memang memilih untuk itu. Sehingga subjektivitas ketua tidak bisa bisa ditahan gitu. Artinya dia tidak bisa cawe-cawe atau ikut campur terlalu jauh gitu. Itu yang mestinya diciptakan satu sistem seperti itu gitu. Iya, makanya Soehartoyo yang menggantikan Anwar Usman kan berencana untuk membentuk MK-MK yang permanen. Betul. Jadi selama ini kan itu tidak ada. Padahal sudah diamanatkan oleh undang-undang yang baru ya, supaya mereka membentuk MK-MK yang permanen. Ya. Jadi bukan ad hoc seperti sekarang. Ya. Kan aneh gitu loh. Si Jimli dan Bintan dan satu lagi yang hakim Mahkamah Konstitusi yang menjadi majelis kehormatan ya, itu dilantik oleh Anwar Usman sebelum dia bekerja. Jadi kan waktu itu kan orang ragu gitu loh. Ini bagaimana sih mau mengadili orang yang melantiknya? Yang melantiknya gitu loh, ya kan? Syukur-syukur keputusan Majelis Kehormatan ketika itu cukup memuaskan lah, karena mencopot atau memecat, walaupun bahasa hukumnya bukan memecat, tetapi diberhentikan. Ya, tapi awamnya kan ngerti lah bahwa itu dipecat dari ketua Mahkamah Konstitusi. Masalahnya adalah waktu itu kan ada pertimbangan pragmatisnya Jimli yang mengatakan kalau kita pecat keanggotaannya ini akan panjang karena dia punya hak untuk banding dan membentuk majelis banding. Sekarang dia melawan, Fik. Artinya kan nggak selesai perkiraannya Jimli. Ya. Ternyata Anwar Usman sekarang melawan. Dia pakai 3 penasihat hukum, 3 pengacara, menyurati 8 hakim konstitusi yang tertinggal sekarang ini untuk memprotes pengangkatan si Soehartoyo sebagai ketua. Gimana nih ceritanya? Kata Jimli, demi untuk supaya pemilu tidak terganggu, pencalonan presiden tidak terganggu segala macam, maka dia cukup saja dicopot diberhentikan dari ketua, tidak usah diberhentikan sebagai hakim. Ya, kalau menurut saya sih ya itu artinya hukum itu tidak mandiri, ya masih dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain gitu. Ya seharusnya ya kapanpun sebuah putusan yang seharusnya benar menurut hukum dan menurut keadilan dan sebagainya mestinya diterapkan gitu. Ini kan dengan hanya mencopot jabatan padahal umpamanya kesalahannya itu
bisa menjadi dasar untuk memberhentikan gitu ya. Kan sepertinya seperti main-main gitu loh. Menurut saya seperti ada toleransi terhadap sikap yang sebenarnya tidak benar gitu. Hanya peringatkan di jabatannya saja yang diganti, yang diturunkan gitu. Tapi statusnya sebagai hakim masih gitu. Padahal perbuatannya justru sudah mencederai profesi hakim gitu, hakim konstitusi. Nah, itu yang mestinya dipikirkan sampai situ. Artinya apa? MK juga putusannya pragmatis kan. Akhirnya kita bilang, oh iya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan. Jadinya kan seperti itu. Ya, menjadi sangat pragmatis. Dan akhirnya ini kan juga berpengaruh terhadap orang menempatkan pada institusi-institusi hukum gitu. Oh, ternyata semua tidak murni putusannya menegakkan hukum gitu, tapi ada situasi-situasi yang dipertimbangkan, yang kemudian ya putusannya jadi seperti itu gitu. Nah, itu yang implikasi yang lebih jauhnya sebenarnya seperti itu. Malah di Twitter itu sempat ada gosip bahwa Jimli itu sempat dekat ke tim Prabowo kan. Nah, jadi seolah-olah untuk mengamankan pencalonan Gibran, ya kan, dia tidak berani mengeluarkan keputusan untuk memecat sebagai hakim Anwar Usman. Dengan alasan katanya takut nanti berpanjang-panjang. Kenyataannya sekarang berpanjang-panjang. Anwar Usman ini sekarang melawan. Bukan banding, dia melawan. Dia mengatakan dia keberatan dengan Soehartoyo terpilih menjadi ketua. Artinya apa? Kalau dia keberatan, berarti keputusan Soehartoyo kemungkinan ke depan bisa dipersoalkan kan? Kalau misal keberatan dia ini gimana nih implikasi hukum? Kritik saya begini. Satu, keberatan dia terhadap Soeharto itu disampaikan oleh penasihat hukumnya, iya kan? Ini yang menurut saya tidak proporsional gitu. Mestinya? Mestinya oleh dia sendiri. Karena nggak ada kaitannya dengan urusan hukum kan, di soal jabatan pemilihan jabatan hakim. Oh, itu gitu. Etik ya? Iya. Enggak, pengangkatan Soehartoyo itu kan konteksnya adalah mengangkat ketua dari di antara mereka kan. Itu artinya institusi kelembagaan, nggak ada kaitannya dengan perkara kalau menurut saya. Nggak ada kaitannya dengan kasus gitu loh. Bahwa Anwar Usman jatuhnya karena kasus, iya gitu. Tetapi pengangkatan Soehartoyo menurut saya bukan kasus. Itu mekanisme organisasi gitu. Jadi keberatan ini tidak relevan? Tidak relevan kalau menurut saya. Karena pengangkatan Soehartoyo itu ya mekanisme organisasi. Karena ketuanya nggak ada, mari kita angkat ketua sama-sama. Dan itu mekanisme itu dipakai gitu. Jadi kalau kemudian ada banding, ada keberatan menurut saya nggak relevan. Menurut saya nggak usah ditanggapi yang begitu. Nggak proporsional gitu. Kecuali memang itu jadi masalah hukum gitu. Nah, umpamanya jabatannya siapa tadi? Ya diturunkan gitu ya, karena hukuman. Itu hukumannya diturunkannya boleh. Tapi ketika majelis yang lain mengangkat yang lain, itu udah bukan sudah bukan proporsi perkara gitu loh kalau menurut saya. Dalam hukum kan biasa itu lawyer tahulah bahwa atau akademisi tahulah bahwa tujuan hukum itu kan tidak hanya kepastian tapi juga keadilan dan kemanfaatan ya. Apakah mungkin Jimli mempertimbangkan kemanfaatannya ya, kalau dia dipecat sebagai hakim ya kan kurang bermanfaat karena nanti bisa mengganggu proses pemilihan presiden kan, karena pencalonan Gibran kan bisa diganggu gugat dengan kalau dia dipecat kan berarti kan ketidaksahannya lebih besar kan dibanding dengan sekarang kan, makanya Gibran tetap melenggang karena dia tidak dipecat kan gitu kan, putusannya tetap legal gitu ya. Iya. Nah, gimana? Ya saya kira itu betul itu ya, analisis itu benar. Salah satunya kenapa tidak dipecat ya untuk menjaga itu. Ya artinya ini juga menurut saya indikasi bahwa hukum memang tidak bisa lepas dari pengaruh politik kan begitu. Sebenarnya itu gitu. Persoalan besarnya kan itu gitu. Jadi nggak bisa hukum berdiri sendiri karena masih ada juga pertimbangan-pertimbangan politik gitu. Nah, karena itu kalau menurut saya seharusnya kalaupun ada majelis kehormatan, betul ya, dibentuk tetap dan mestinya
kalaupun ada dari orang dalam ya cuma satu dua lah gitu ya, atau satu lah gitu ya. Tapi yang lebih banyak mestinya orang luar saja gitu yang sebenarnya tidak punya interest apa-apa ke dalam gitu. Sehingga ketika dia memutuskan menjadi lebih adil gitu, didasarkan pada aturan dan proporsi persoalannya gitu. Dissenting opinionnya Bintan Saragi juga sebenarnya kan mengatakan bahwa tidak ada pilihan lain kalau dia melanggar etik berat, itu harus dipecat, diberhentikan gitu loh. Iya kan? Betul. Iya, nah makanya saya bilang ini yang diputuskan oleh majelisnya Pak Jimli itu jadi berkreasi kan, jadi mengada-ada gitu. Sebenarnya hukumnya udah jelas gitu, ya aturannya sudah jelas. Mestinya ya pelanggaran seperti itu ya berhenti, itu kan begitu ya kan. Ya, tapi ini kemudian mengambil ini yang lain, nah ini menurut dia saya menciptakan hukuman sendiri. Menciptakan hukuman sendiri. Padahal umpamanya tidak di dalam aturan permainannya tidak ada itu hukum itu gitu ya kan. Tapi kemudian putusan itu yang diambil. Nah ini juga menurut saya juga bisa jadi pelajaran ke depan gitu. Pelajaran ke depan bahwa meskipun kita ngerti lah ketika kita ngomong antara kepastian dengan keadilan, maka yang namanya keadilan itu kan banyak pengaruhnya, iya kan? Maksud saya muatan apapun bisa masuk di keadilan. Termasuk yang putusan sekarang itu kan mungkin ininya adil, tidak pasti tapi adil gitu. Kepastiannya harusnya berhenti kan gitu. Kalau konsisten dengan aturannya ya harusnya diberhentikan kesalahan seperti ini gitu. Cuman kata Jimli kurang bermanfaat kalau diberhentikan, bisa mengganggu, ya kan? Jadi ini seperti antinomi dialektika antara kepastian hukum dan kemanfaatan. Iya. Iya kan? Iya. Cuman Jimli lebih memilih kemanfaatan daripada keadilan versus kepastian, ya kan? Jadi dua hal. Jadi dia bilang secara politik kalau kita ambil keputusan dipecat sebagai hakim, ya itu bisa mengganggu pencalonan proses pemilihan presiden. Iya. Ya mestinya itu yang nggak dipikirkan. Menurut saya ya memang kehidupan itu nggak bisa kita lepas dari konteks gitu ya. Segala sesuatu itu harus diingat konteks juga. Tetapi ketika kita mestinya menurut saya ketika mengadili dan memutuskan di bidang hukum mestinya konteks itu dilepaskan gitu. Maksud saya seperti Bintan itulah Bintan Saragi yang bilang memang begitu hukumnya kok ya sudah pecat aja, memang pelanggaran etik berat ya dipecat bukan diberhentikan gitu loh. Bahwa dia banding ya biar aja berproses kan gitu, ini tetap jalan gitu. Diberhentikan juga kan kategorinya biasanya ada diberhentikan dengan hormat, diberhentikan dengan tidak hormat. Ini nggak ada kategorinya, cuma diberhentikan gitu. Dia ini sebenarnya pelanggaran etik berat, diberhentikan dengan tidak hormat mestinya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, atau diberhentikan dengan hormat ini sebenarnya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Kan nggak jelas ini keputusan Jimli. Diberhentikan gitu loh. Kan diberhentikan kan ada dua kategori. Hormat dan tidak hormat. Tidak hormat kan kalau dia pelanggaran berat nih seperti PNS itu loh. Ya kan diberhentikan dengan tidak hormat kalau dia pelanggaran berat misalnya korupsi apa segala macam. Dengan hormat kalau misalnya dia cuma kesalahan yang bisa ditolerir lah gitu. Anwar Usman ini sebenarnya kategori mana nih? Gak jelas dalam keputusannya. Ya, menurut saya ini kategori berat gitu ya. Karena dia merubah aturan kan. Kan sudah jelas aturannya 40 gitu, ya kan? Siapa yang bisa capres cawapres 40, sudah jelas tuh aturannya. Kalau kemudian ditambah atau orang yang sedang menjabat gitu kan, meskipun tidak 40 kan begitu ini. Ya, ditambahkannya perasa itu, orang sedang menjabat di jabatan publik. Di jabatan publik, berdasarkan pemilihan. Nah, itu yang bikin artinya 40 pembatasan 40 itu tidak bermanfaat lagi kan? Iya kan? Karena
orang jadi wali kota, jadi gubernur bisa umur 25, 24, 23 kan akhirnya seperti itu kan. Nah, karena itu menurut saya ini justru putusan itu melahirkan ketidakpastian juga gitu. Ketidakpastian hukum yang melebar kemana-mana gitu. Nah, karena itu menurut saya harus diluruskan lagi. Putusan ini harus kan gini, putusan hanya bisa diredusir dengan putusan lagi. Karena itu kan ada permohonan baru kan untuk menguji pasal yang sudah diubah Anwar Usman ini kan. Sekarang kan perkaranya lagi diperiksa tuh di Mahkamah Konstitusi kan. Betul. Yang seperti Fikar bilang tadi, keputusan hanya bisa diubah dengan keputusan. Betul. Cuman kata Jimli, keputusan ini nanti tidak akan berlaku ke belakang. Jadi tidak berlaku surut, harus ke depan. Jadi pencalonan Gibran tetap aman. Iya, makanya. Jadi nggak bisa dikembalikan. Jadi kalau misalnya dikembalikan tadi, ketentuannya kembali ke 40, itu hanya berlaku untuk pencalonan presiden ke depan. Iya. Artinya sia-sia semuanya. Betul. Mestinya ya itu. Kan sebenarnya tergantung hakimnya. Kalau hakim mau kan memang benar gini, karena memang Mahkamah Konstitusi kan bukan mengadili kasus sebenarnya kan. Iya. Dia mengadili norma kan. Iya. Dia nggak bisa mundur-mundur gitu. Iya. Norma yang sudah berlaku nggak bisa dia uji lagi yang ke depannya gitu. Iya. Nah, itu agak sulitnya gitu. Nah, karena itu menurut saya mestinya memang ada orang yang membawa ini ke sengketa peradilan umum, mestinya gitu. Untuk paling nggak untuk menahan itu umpamanya, menahan pencalonan itu. Mestinya ada seperti itu. Dan peradilan umum saya kira juga punya kewenangan. Ya bukan saya kira, memang punya kewenangan untuk umpamanya istilahnya, kalau sengketa satu hak kemudian diberhentikan dulu keberlakuan hak itu apa namanya? Apa sih namanya? Pokoknya tidak berlaku semua hak di atas subjek itu gitu. Diberhentikan. Status quo. Status quo. Jadi status quo dia nggak bisa jadi calon gitu ya, dan nggak bisa pokoknya seperti status quo aja mestinya itu yang dijalankan gitu. Cuma Mahkamah Konstitusi kan nggak punya kewenangan itu. Itu adanya di peradilan sengketa, adanya di peradilan umum gitu. Kalau dibawa ke pengadilan negeri punya kewenangan itu. Udah. Sementara ini jalan perkaranya itu status quo. Berhenti pada status yang kalau dia belum calon ya berhenti, nggak jadi calon. Argumen hukumnya gimana ketika membawa ke pengadilan negeri, pengadilan umum? Apa yang mau disengketakan di peradilan umum itu? Apa ini kasus apanya? Nah, maksud saya kan gini, putusan Mahkamah Konstitusi itu kan ditindaklanjuti oleh KPU. Jadi sah tidaknya seseorang itu menjadi calon itu kan karena keputusan KPU sebenarnya. Yeah. Karena Mahkamah Konstitusi cuma norma saja kan. Yeah. Norma ini mau dipakai mau enggak kan juga terserah pelaksananya kan. Nah, jadi yang di level pengadilan negeri atau PT UN itu keputusan KPU-nya yang dipersoalkan. Keputusan KPU-nya yang disengketakan. Iya. Jadi harus ada orang atau civil society mencoba mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Betul. Atas keputusan KPU. KPU yang menetapkan Gibran menjadi calon. Okay. Begitu. Nah, nanti pengadilan bisa berkreasi status quo itu gitu. Sementara tidak bisa dilanjutkan proses ini, maka terhadap para pihak itu dinyatakan status quo gitu. Di kita ini juga agak repot sebenarnya. Itu open legal policy. Betul. Soal umur segala macam itu kan sebenarnya mestinya itu kan open legal policy, artinya itu wewenang legislatif. Ya. Ya kan, tidak boleh MK itu masuk ke wilayah itu sebenarnya. Ada banyak kalau kita baca jurisprudensi putusan nggak jelas gitu loh. Mereka ini hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi seenaknya menafsirkan open legal policy itu ada undang-undang tertentu. Mereka bilang misalnya
threshold calon presiden. Kan harus kan ada itu gugatan berkali-kali tentang tentang dihapuskannya threshold itu yang bahwa harus calon presiden harus didukung, ini harus gitu-gitu tuh. Mereka bilang open legal policy. Tapi yang begini umur tidak open legal policy, dia putuskan sendiri, dia tambahkan norma. Nah, itu yang inkonsisten gitu. Secara hukum sebenarnya gimana ini? Ada sebuah artinya itu ada lahir ketidakpastian hukum kan artinya. Dan ketidakpastian hukum itu ya akhirnya kita harus bilang diciptakan oleh institusi-institusi hukum juga, orang-orang yang berkepentingan juga. Nah, itu artinya kalau ditarik lagi membuktikan bahwa memang hukum itu tidak bebas dari pengaruh politik kan, akhirnya seperti itu. Kesimpulan kita kan seperti itu. Nah, artinya setiap aturan itu selalu diwarnai oleh mereka yang punya kepentingan dan yang menjadi mayoritas. Kan itu kan teori lama kan sebenarnya, ya kan. Hukum itu dipengaruhi oleh, itu kan teori yang lama. Nah, seperti itu, dan itu jalan terus ternyata gitu sampai sekarang. Karena itu jadi seperti hukum alam gitu. Nah, susahnya memang seharusnya memang ada mekanisme untuk mempersoalkan itu. Gitu. Jadi kalau ada mayoritas umpamanya seenaknya mengubah-ubah tanpa aturan yang jelas gitu, ya itu mestinya dibawa ke satu forum tertentu yang bisa dipersoalkan, mestinya seperti itu. Iya, Mahkamah Konstitusi sebenarnya. Cuma kan Mahkamah Konstitusi membatasi undang-undang gitu, ya kan. Kalau kebijakan dia juga nggak bisa kan. Kalau kebijakan politik atau apa dia juga tidak punya wewenang. Punya wewenang gitu. Ya cuman celakanya ini, jadi orang bingung gitu loh. Apa sih open legal policy itu apa sih sebenarnya gitu loh? Ya. Kenapa kok pada kasus tertentu dia bilang ini open legal policy? Yang itu tadi tuh threshold presiden sudah berkali-kali orang mengajukannya ke KMK ditolak. Bahwa itu dikatakannya open legal policy. Jadi MK tidak ikut campur soal penentuan bahwa seseorang hanya bisa menjadi calon presiden kalau didukung oleh partai politik dengan jumlah suara tertentu 20% apa gitu loh, ya kan? Itu udah berkali-kali ditolak sama. Betul. Apa bedanya dengan umur ditetapkan minimal 40 tahun dengan bingung kita terus terang. Ya, enggak mungkin gini, open legal policy itu tekanannya lebih pada aturan yang bisa dirubah ya tanpa batas ukuran tertentu, tergantung institusi yang punya kewenangan. Dalam hal ini DPR. Itu. Persis, iya kan? Jadi jangan Mahkamah Konstitusi mengambil alih wewenang DPR dengan presiden yang open legal policy itu maksudnya itu di dalam undang-undang bisa aja diubah-ubah umur itu, tetapi diputuskan oleh lembaga legislatif, yaitu DPR dengan presiden kalau menurut konstitusi kita kan. Betul. Iya. Iya kan? Kan sama juga ketika threshold presiden itu calon presiden itu ditetapkan di dalam undang-undang. Ya. Iya kan? Betul. Open legal policy. Ya. Nah, tapi itu nggak dikabulkan ketika diajukan ke MK. Yang ini dikabulkan yang umur 40 tahun. Nah, itu jadi sama-sama open legal policy. Yang umur 40 diterima oleh MK untuk diubah malah ditambahnya norma. Tapi yang threshold pencalonan presiden tidak, dia lempar, dia bilang itu open legal policy, kita nggak berwenang. Coba. Nah, itu sampai sekarang orang bertanya-tanya ini apa sebenarnya? Ya artinya menurut saya sih ya itu tadi meskipun itu namanya mahkamah peradilan gitu ya, pengaruh politik itu masih tetap ada gitu. Dan salah satunya itu kan gitu ya kan. Bahwa ada pengaruh keinginan memberi kesempatan pada orang lain yang tidak 40 gitu. Nah, akhirnya keluar kalimat itu kan. Atau ya. Nah, itu yang ya seharusnya juga undang-undang membatasi gitu. Membatasi juga gitu. Sepanjang tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang umum umpamanya.
Atau mungkin nggak dirumuskan normanya apa yang dimaksud dengan open legal policy itu di dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi, artinya supaya jelas patokan-patokan ya kan gini ya, kita menyerahkan kebebasan pada hakim, begitu juga di pengadilan umum kan. Tetapi sementara hakimnya sendiri sama kita agak ragu bahwa dia independen gitu loh, bahwa dia bukan titipan politik, bukan. Gimana nih solusinya, jalan keluarnya supaya kebebasan yang kita berikan kepada hakim itu tidak disalahgunakan? Saya kira sepanjang kan gini, sepanjang putusan-putusan yang pernah ada, ya dia selalu lempar bola dengan open legal policy itu gitu kan, open legal policy. Nah, maksudnya adalah gini, saya ngerti sebenarnya acuannya Mahkamah Konstitusi itu kan cuma Undang-Undang Dasar sebenarnya. Iya. Alatnya dia kan cuma itu aja kan. Menguji undang-undang terhadap itu kan sebenarnya ini. Jadi ketika dipersoalkan tidak ada pertentangan antara undang-undang dengan undang dasar, tetapi undang-undangnya harus dirubah seperti ini, ya itu memang bukan kewenangan dia kan gitu. Ya, open legal policy maksudnya ada perubahan yang tidak menyangkut pertentangan dengan undang-undang dasar, tetapi sepenuhnya menjadi pilihan-pilihan politik, ya itu yang menurut saya ditafsirkan sebagai open legal policy seperti itu gitu. Juga kalau kita coba kontemplasi ya, renungkan moralitas hakim konstitusi kita ya. Ketika Anwar Usman misalnya mengawini adiknya, di situ kan sebenarnya kalau dia punya kadar moral ya, itu kan sudah bermasalah gitu loh. Maksudnya batinnya kan mesti terganggu bahwa apakah saya bisa independen nggak setelah saya menjadi iparnya? Mestinya kan dia punya hati nurani, misalnya saya mundur deh. Gitu. Itu nggak ada terjadi di Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi pada bangsa ini ya? Moralitas standar moral kita itu loh. Benar. Saya sepakat itu. Jadi sepertinya malah kelihatan justru ingin memanfaatkan jabatan itu gitu. Sepertinya ke arah itu gitu. Iya kan? Ini saudara saya ada pada posisi yang menentukan, tapi posisi dia juga ditentukan oleh posisi ini. Nah, sebaiknya saya mengamankan posisi dia dengan jabatan ini. Akhirnya seperti itu kan? Akhirnya seperti itu. Nah, ini yang menurut saya juga harus diatur oleh sistem gitu. Artinya harus ada undang-undang yang membatasi gitu. Demikian tadi perbincangan saya dengan Abdul Fikar Hajar, ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti. Semoga bermanfaat. Wassalam.